Baik, Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari 3 part sebelumnya. Kalau di part sebelumnya sudah saya bahas menulis dengan PowerPoint, menulis dengan pen tablet, menulis dengan whiteboard punyanya Microsoft. Sekarang masih erat kaitannya dengan itu, menulis di board, di papan punyanya Google. Yang bisa kita sharing, bisa kita tulis bareng-bareng karena sifatnya online. Kita bisa undang, kita bisa simpan ke dalam file offline. Ini adalah video tutorial ke 197. Jadi bagi yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya cobakan satu hari satu video tutorial pendidikan. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Kita mulai saja. Yang suka boleh jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah boleh. Yang berhasil tulis di kolom komentar, yang belum berhasil pertanyaan tulis di kolom komentar. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu gratis loh. Yang nggak subscribe saya doakan segera subscribe ya. Oke, kita mulai saja video ke 197 ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, bagi yang belum melihat video sebelumnya, di video sebelumnya silahkan cek saja di channel Mufid Mas Ruhan. Setelah itu ini video yang lalu baru 16 jam yang lalu. Ini terlihat bahwa baru kemarin sudah banyak yang komentar. Terus ini saya bahas kemarin cara menulis di whiteboard. Aplikasinya namanya whiteboard. Ini 16 jam yang lalu ya. Aplikasinya whiteboard di video ke-196, video 171 dan video 114. Sudah saya bahas tentang menulis di video terutama. Jadi ini punyanya Microsoft. Yang sekarang pengen saya bahas adalah punyanya Google. Kita coba masuk ke Google aja. Masuk ke Google, pastikan bahwa kawan-kawan sudah login. Di sini sudah login. Setelah itu di menu titik 9 itu kan banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan. Saya masuk ke fasilitas yang namanya, ini tinggal scroll ke bawah aja ya, namanya adalah Jamboard. Nah, fasilitas ini namanya Jamboard. Fasilitas Jamboard sebetulnya bisa juga diakses melalui, selain melalui menu titik 9 tadi, bisa diakses melalui lewatnya itu lewat drive dulu juga bisa, karena nanti hasilnya Jamboard itu akan tersimpan di drive-nya kita. Jadi melalui Google Drive, setelah itu new, terus others kalau yang pakai bahasa Inggris ya. Setelah itu di sini ada Google Jamboard. Pakainya ini sebetulnya Google Jamboard, maka akan diarahkan ke hal yang serupa, Google Jamboard. Jamboard.google.com itu juga boleh, masuk lewat websitenya juga sama. Ini kan sama nih, Jamboard. Nah, kalau yang baru pertama kali membuat Jamboard, maka akan ada tulisan kayak gini: Anda belum memiliki dokumen Jam. Ketuk tanda plus untuk membuat dokumen. Kalau pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Tinggal tanda plus di sini. Setelah itu akan muncul kanvasnya. Nah, kanvasnya kayak kemarin di video yang lalu yang punya Microsoft juga ada, Microsoft Whiteboard. Yang ini namanya Jamboard. Terus kembali lagi saya ingatkan, saya menggunakan pen tablet ya. Jadi saya tidak menggunakan mouse, karena kalau pakai mouse saya sulit menulisnya. Jadi saya pakai pen tablet. Sudah saya bahas di video 114. Oke, itu ya. Baik, kita akan mulai menu-menu yang ada di Jamboard. Menunya simple, sederhana. Yang pertama ini tentang zoom in zoom out. Ini tinggal mau zoom in zoom out, perbesar perkecil. Ini fit berarti 25% sampai dengan kalau
zoom in berarti Ctrl Alt plus, kalau zoom out Ctrl Alt minus. Tuh. Setelah itu background atau latar belakang. Latar belakang bawaannya putih tok, putih bening, putih kosong. Boleh juga kalau latarnya dikasih dot. Ini ada dot-dotnya, ini juga bisa jadi nanti ya cukup membantu. Atau latar belakangnya berupa garis-garis seperti buku kita, seperti buku garis biasa. Atau backgroundnya bisa juga diganti dengan background yang lain, misalkan pakai background kotak-kotak. Ini mungkin untuk yang matematika nanti bisa pakai yang background ini kotak-kotak, jadi membuat garisnya lebih mudah. Terus boleh juga pakai kotak-kotak tapi bentuknya dark atau agak-agak gelap. Selanjutnya kalau yang ini berarti latarnya berwarna biru, kalau yang ini berarti latarnya berarti warna hitam atau blackboard persis. Kalau blackboard pastikan bahwa pensilnya berarti warnanya jangan warna hitam atau warna yang maka warnanya putih. Contoh ini, contoh warna putih. Nah ini, jadi ini kayak nulis di blackboard biasa. Ini tadi framenya silahkan. Kalau untuk menghapus semuanya tinggal di sini delete frame atau hapus frame, clear frame, ini berarti kosong. Selanjutnya ke menu di bawahnya ada menu pensil ini atau pena, pulpen. Pulpen di sini banyak macamnya. Saya pakai latar belakang yang putih dulu ya, kayak biar nggak bingung. Saya pakai latar yang ini. Di sini ada pulpen, ini ada spidol, ini ada marker atau stabilo. Nggak tahu ini merek apa bukan ya. Bukan berarti ya. Kalau ini berarti nama. Yang ini berarti kuas. Terus ini ada warna apa? Warna dari macam-macamnya ini. Misalkan kalau saya pakai pulpen, ini berarti pulpen. Ini pulpen. Terus saya ganti ke spidol. Spidol tentu lebih tebal. Terus saya ganti lagi ke apa tadi, stabilo. Stabilo. Nah, stabilo kan khas kayak gini. Terus kalau yang ini kuas. Kuas. Kalau kuas tentu tidak begitu kentar, tidak begitu tebal, tidak begitu kuat dalam warnanya, tapi akan menjadi berguna. Contohnya kalau misalkan gini, begitu saya klik kuas, saya kasih warna kuning, saya kasihkan ke sini, bentuknya masih kuas ya, ini akan menjadi bagus tuh. Nah ini nanti jadi bagus juga, ada coraknya juga. Lanjut di bawahnya ada kuas, ada pulpen, ada macam-macam tadi. Saya ganti, di bawahnya ada menu clear, menu eraser atau menu setip kalau mungkin bahasa Indonesianya. Selanjutnya kalau ke menu ini berarti menu kursor biasa. Terus di sini ada sticky note, ada kayak note tambahan. Di aplikasi sebelumnya juga ada sticky note. Di sini kita bisa menulis, bisa ngetik, bisa juga menulis. Di sininya juga bisa, di sticky note-nya itu kita juga bisa menulis juga di sticky note ini. Terus setelah itu bisa juga kita add image. Kita bisa nambah image-nya bisa dari upload dari yang ada di PC atau perangkat kita, bisa juga dari Google Picture, dari Google Gambar, boleh juga langsung dari Google Drive, atau bisa diambil dari foto yang ada, foto profil nih, macam-macam. Misalkan foto yang sudah saya simpan di akun Google saya, ini bisa sudah. Selanjutnya adalah ini untuk yang mungkin untuk yang matematika. Di sini bisa membuat lingkaran. Nah, ini buat lingkaran, buat lingkaran. Terus bisa juga buat bentuk bangun yang lain. Ini berarti bisa persegi. Terus bisa juga bentuk-bentuk yang lain dari segitiga, belah ketupat, terus macam-macam, ada yang lain. Semuanya hampir bentuk-bentuk basic dari shape ini sudah disediakan. Nih, shape-nya udah ada. Terus yang ini bentuk setengah lingkaran. Terus ada bentuk yang lain, ada nggak? Ada bentuk persegi panjang. Nah, ini persegi panjang, bahkan sampai dengan bentuk panah. Nah, ini ada panah. Oke. Terus menu apalagi di bawahnya ada menu teks. Kita bisa langsung mengetik. Nah, kita bisa juga nanti bisa dikasih warna dan sebagainya. Ini fontnya pakai font apa, tampilannya besar atau kecil.
judul, subtitle, normal dan sebagainya. Terus untuk warnanya nanti juga bisa. Ini misalkan warnanya mau saya ganti, warnanya jangan warna hitam, warnanya jadi warna kuning misalkan, ini jadi warna kuning nanti bisa. Terus ini untuk rata kiri, rata kanan sampai dengan rata tengah atau center. Terus di bawahnya ada, ini saya belum begitu pakainya, ini spotlight, menu yang di paling bawah ini. Jadi sorry, bukan spotlight, laser. Menu laser itu gini, kalau kita mengetik nanti jadi hilang sendiri. Saya belum begitu pakai ya betul. Ini contoh ini menu, nah tuh hilang tuh, jadinya hilang. Oke deh, tuh, jadi itu menu laser tadi. Menu sederhananya itu. Terus kalau mau kita tambahkan di sini, ini berarti ke kanvas selanjutnya. Ini kanvas pertama, ini kanvas kedua. Kalau sudah cukup, kalau sudah nggak muat, nanti kita bisa ke kanvas kedua. Ini bisa juga di delete kalau sekiranya tidak perlu kanvasnya. Setelah itu masuk, ini udah, gandakan juga boleh. Menu selanjutnya apa? Udah kayaknya. Menu kanvas udah, menu ini udah. Kita praktek aja ya. Kita praktek bagaimana cara membuat Jamboard. Setelah itu bisa kita simpan, atau bisa kita simpan di drive, atau kita bisa unduh dalam bentuk yang lain. Saya coba demokan dalam membuat sebuah Jamboard. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Baik, yang pertama saya hapus dulu frame-nya. Ini saya hapus frame. Setelah itu, setelah udah hapus frame, saya praktek untuk langsung aja ke pembahasan. Oh ya, kalau sekiranya kurang, ini bisa diduplikat frame-nya ya, bisa double tadi udah saya cerita. Ini dihapus saja, salah satu juga boleh. Oke, setelah itu saya akan mencoba untuk membuat Jamboard. Yang saya facility tadi sudah mulai saya terangkan. Yang ingin saya langsung praktekkan adalah yang ini, tambahkan gambar. Saya coba search di Google Gambar, yaitu tentang misal soal eksponen matematika misal. Jadi kita bisa langsung cari. Setelah itu kita langsung bisa tarik ke Jamboardnya kita, atau bisa juga langsung diunggah. Ini misalkan ada soal matematika kayak ini bisa langsung kita bahas. Pakainya pennya misalkan saya pakai pen warna merah, pakai spidol aja biar agak tebelan. Nah di sini bisa langsung kita bahas tentang materi ini. Kalau contoh ini kan soal dan contoh, nggak apa-apa lah. Ini tinggal misalkan saya buat contoh yang ini, 2 pangkat 4 X min 1 sama dengan 128, berarti 2 pangkat 4 X min 1 sama dengan 2 pangkat berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, maka 2 pangkat 7. Berarti ini saya ganti pensil lain. Ini berarti karena di sini sudah 2, di sininya sudah 2, maka yang atas pasti sama dengan yang atas. Berarti 4x min 1 sama dengan 7. 4x sama dengan 7 plus 1, 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. Nah ini kan penjelasannya jadi real time kepada anak-anak. Anggap ini udah selesai. Setelah itu mau saya bagikan. Jadi kita bisa membuat orang untuk berkolaborasi dengan kita dalam membuat Jamboard ini. Jadi program progres ini atau proyek ini bisa kita pakai kepada orang lain untuk bisa ikut mengedit dan sebagainya. Jadi kepas saja saya memiliki link ini bisa sebagai pengakses atau sebagai editor, sama kayak kita punya Google Drive. Google Drive itu bisa kita bagikan juga ke orang lain sebagai editor atau hanya sebagai pengakses saja. Kalau sebagai editor
tinggal ini berarti siapa saja yang bisa memilih link atau dibatasi settingan yang ini, settingan sederhana aja, tinggal kita copy link. Ini berarti semua orang yang dapat ini berarti pasti bisa mengedit. Ini tinggal salin link, maka kalau saya bagikan kepada orang lain, jadilah orang tersebut juga ikut bisa mengedit Jamboardnya kita atau mengedit projectnya kita. Atau boleh juga setelah selesai ini bisa juga diunduh di bagian titik 3 di sini. Ini bisa, atau ini saya rename dulu deh. Ini belum dinamai. Ini misalkan project matematika kelas 10 misalkan, kelas 10 misal aja. Oke, ini bisa kita bagikan ke siswa sehingga siswa bisa ikut juga dalam mengedit ini nantinya. Kalau saya klik titik 3, ini bisa saya download atau bisa saya simpan sebagai picture. Kalau saya download sebagai PDF misalkan, saya klik unduh sebagai PDF, ini tinggal saya save, maka akan keluar ini hasilnya dalam bentuk sebuah file PDF. Nah, kalau ini tadi tinggal saya beli kepada siapa? Maksudnya kepada Google. Salah, simpan terhadap menjadi picture juga bisa. Atau mau kirim masukan ke Google juga boleh tentang Jamboard ini. Begitu tentang Google Jamboard yang bisa sedikit saya berikan kepada kawan-kawan semua. Semoga sedikit yang bisa saya berikan ini bisa ada manfaatnya. Kurangnya mau dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan dimanfaatkan. Saya cukupkan untuk video ke 197 ini. Salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.